rekomendasinya adalah kita memang harus mereview, portfolio kita, tapi jangan terlalu sering, Mbak. Karena kalau terlalu sering jadinya nanti bisa kacau juga gitu, jadi berubah-ubah terus itu tidak baik karena tentunya ada biaya yang akan terbebani atas perubahan itu. Jadi suggestion-nya adalah memang kita stick dengan aset alokasi yang udah kita set up. Misalnya contoh saya ketika saya butuh 3 tahun lagi, saya memutuskan untuk 50% di, pendapatan tetap, 30% di, saham dan 20% di money market misalnya. Ketika let's say sahamnya turun, tadinya alokasi 30 turun menjadi 20 misalnya. Mhm. Yang mesti kita lakukan justru menambah yang turun, bukan malah dikurangi gitu. Karena menjadi sangat disayangkan ketika kita jualnya itu pada saat kondisinya malah dalam kondisi potensial loss misalnya. Jadi aset alokasi yang disiplin adalah di mana kita tetap mempertahankan alokasi sesuai dengan parameter yang kita sudah set di awal. Dan ketika ada yang lebih outperform, misalnya ketika obligasinya misal atau pendapatan tetapnya naik, menjadi dari 50 ke 60, itu saya trim, saya pindahkan ke underlying yang lain. Dengan kondisi yang seperti tadi, kita lebih berdisiplin dan itu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Artinya kita tidak mengejar-ngejar yang, outperform atau bahkan mempanis yang mungkin sedang, terkoreksi. Karena seyogyanya ketika marketnya berubah balik, kita akan bisa menikmati, perubahan market tersebut. Jadi Oke. rekomendasinya adalah lakukan, alokasi secara berkala, tapi tidak terlalu sering, misalnya, setiap 3 bulan atau 6 bulan, dan ketika ada yang, alokasinya turun, itu yang kita top up atau kita tambah. Jadi ketika sahamnya turun dari 30 menjadi 20, kita naikkan sahamnya menjadi 30, atau kita switching dari pendapatan tetap yang misalnya outperform atau mungkin money market, kita tidak tahu kan tergantung kondisi market ya. Disiplin ini Mhm. yang mesti ada. Jadi tidak mempanis yang sedang potensial loss, tapi justru kita tambah karena seyogyanya kan market itu akan bergerak, menyesuaikan dengan, prospek yang ada. Oke, jadi jangan justru malah panic selling ya, malah jual gara-gara negatif gitu ya. Jangan, Nah, iya. kalau di saat Itu kondisi seperti ini kebanyakan nih, investor seperti itu sayangnya, ya? sayangnya ya, bukan nambah tapi malah keluar. Nah, kalau dilihat dari kinerja reksadana kan saat ini pelan-pelan nih udah mulai pulih nih Bu Afifah ya, terutama mungkin yang berbasis fixed income ya, atau mungkin RDPU, pasar Mmm, uang, atau mungkin juga campuran. Kalau dari sisi Manulife sendiri, kalau dilihat dari sisi obligasi korporasi yang seperti apa sebenarnya yang dipilih untuk bisa jadi underlying misalnya? Kalau kita lihat ada sektor iya, korporasi, atau ratingnya, iya. atau misalnya dan juga imbal hasilnya, ini seperti apa nih Bu Afifah? Iya, sebagai perusahaan investasi, Manulife Asset adalah perusahaan investasi yang sangat, menjunjung tinggi risk management yang ketat ya. Jadi artinya kita sangat prudent, kita hanya invest ke reksadana atau kita hanya invest reksadana kita hanya invest di produk-produk yang underlying-nya memiliki rating yang baik gitu. Jadi artinya, pemilihan, corporate bonds ataupun, saham sekalipun juga kita seleksi dengan sangat, ketat dan kita sangat mengedepankan tadi rating yang lebih tinggi atau dalam hal ini, tertentu gitu, dan juga, dari sisi, likuiditas daripada underlying juga kita perhatikan gitu. Artinya kita memastikan bahwasanya reksadana yang kita miliki ini, secara, risk manajemennya baik dan bisa memberikan, kemampuan, bayar ketika memang dibutuhkan oleh, investor. Oke, berarti berdasarkan yang underlying yang memang secara performa ratingnya pun juga bagus ya. Kalau kita lihat ke yang campuran nih Ya, Bu Afifah, seperti apa sih yang dipilih juga untuk underlyingnya dari sisi saat ini begitu ya, kalau kita lihat dari sisi sektoral. Apalagi kalau kita lihat kan IHSG di April, Mei ini sempat turun 40%, sekarang udah tinggal sisa mungkin 17-18% ya. Berarti udah banyak banget sebenarnya saham-saham yang kenaikannya juga cukup signifikan dari periode bottom di April begitu ya dan juga bulan Mei. Nah, seperti apa sih nih kalau dari si Manulife sudah mulai porsinya udah mulai banyak belum sih untuk ke saham? Kemudian juga topiknya apa aja sih nih kalau dilihat untuk bulan ini atau mungkin topik sampai akhir tahun nih yang masih akan kece dari sisi kinerja dan juga kenaikan harga pastinya ya. Seperti apa Bu Afifah? iya. Kita sih masih melihat bahwasanya tren atas kenaikan, saham dan, obligasi akan berlanjut, sejalan dengan support pemerintah dan BI terkait, terhadap, pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya ketika ditanyakan bagaimana view kita ke depan, ya kita cukup positif terhadap, 2 underlying tadi, apakah itu saham maupun obligasi dan kita masih percaya ke depannya masih ada upside atau room kenaikan atas reksadana saham maupun, obligasi, Mbak Maria.